Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai muqaddimah, seorang sahabat yang bernama Shuraih Al-Qadhi radhiyallahu anhu berkata, "Inni la usabu bil musibah fa ahmadullah subhanahu wa ta'ala 'alaiha 4 marrat. Ahmaduhu idh lam takun a'zam mimma hiya wa ahmaduhu idh razaqani as-sabra 'alayha wa ahmaduhu idh waffaqani lil istirja'i lima arju fihi min ath-thawab wa ahmaduhu idh lam yaj'alha fi dini." Sesungguhnya aku tertimpa musibah dan aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah tersebut 4 kali. Yang pertama, aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan aku musibah yang lebih besar daripadanya. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah anugerahkan kepadaku kesabaran dalam menghadapinya. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah berikan kepadaku taufik untuk bisa istirja', mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena aku berharap pahala di baliknya. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak menjadikan musibah tersebut pada agamaku. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah muqaddimah untuk khutbah kali ini, bahwasanya seorang muslim ketika tertimpa musibah tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini level yang sangat tinggi tentunya. Seseorang ketika tertimpa musibah, sesuatu yang menimpanya yang tidak dia sukai, itu makna musibah. Seseorang ketika tertimpa musibah dan dia bersabar, itu sangat baik. Tapi ada orang-orang subhanallah
dia tertimpa musibah tapi tetap bisa bersyukur. Contohnya perkataan sahabat berikut tadi yang kita sebutkan tadi. Karena dia masih memperhitungkan bahwasanya ada orang-orang di luar sana yang musibahnya jauh lebih besar. Maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, musibahku tidak sebesar mereka. Mungkin harta benda kita rusak, dihantarkan dan dibarabai sana, rumahnya rusak. Kita katakan ini misalnya di Barabai. Orang yang kemudian di Sulawesi sana, rumah rusak, penghuninya mati. Selalu ada musibah yang lebih besar yang menimpa sebagian kaum muslimin jauh daripada kita. Maka tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena musibah tersebut tidak lebih besar daripada yang seharusnya. Syukur yang kedua adalah bahwasanya kita diberikan rizki, kita alhamdulillah bisa bersabar menghadapinya. Hati kita kemudian tidak bergumam, lisan kita tidak mencaci maki Allah, tidak mengeluh kepada Allah, dan kemudian anggota badan kita tenang, tidak membahayakan diri kita sendiri dengan perbuatan yang tidak seharusnya terjadi, atau bahkan na'udzubillah mencelakai orang lain. Dan ini terjadi, jamaah sekalian rahimakumullah. Semua kita sedang susah, semua kita tertimpa musibah, tapi ada saja kemudian yang memanfaatkan kesulitan tersebut, himpitan tersebut. Barang oranglah dicuri, sumbanganlah atau kemudian dijarah. Tim relawan merasakannya. Dia harus mengantarkan kemudian sembako yang seharusnya dia berikan ke titik tertentu, ditahan oleh beberapa orang. Ya, ini di antara jalil tidak sabarnya dia menghadapi musibah. Na'udzubillah, kalau memang misalnya orangnya adalah sebelum musibah pun memang adalah orang yang jahat. Ketiga, kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan taufik, tetap masih bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah akhlak seorang muslim. Pada siapapun di antara kita yang tertimpa musibah, katakan perkataan ini. Sesungguhnya kita milik Allah, dan kepada Allah semua kita akan kembali, dan berharap di baliknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini syukur yang terbesar tentunya musibah tersebut tidak menimpa pada agama kita. Dan ini terjadi. Makanya kata para ulama, kesyirikan di zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman orang-orang yang kepada mereka dan Muhammad SAW diutus, itu lebih ringan. Kesyirikan orang di zaman sekarang itu lebih kental, lebih kuat. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lapang. Ketika mereka tertimpa musibah. Ketika mereka kemudian mendapatkan kesulitan, terhimpit kondisinya, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan di zaman kita kata para ulama, subhanallah. Ketika lapang berbuat syirik, ketika tertimpa musibah makin syirik. Dan itu kita dapat. Dan subhanallah yang menyarankannya terkadang adalah orang-orang yang di luar Kalimantan. Sudahlah mengajak orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia santai kemudian mungkin di sofanya sambil minum teh, ngopi, pisang goreng. Dan dia mungkin ada di pegunungan, santai banget. Sudahlah orang kemudian tertimpa musibah pada harta bendanya, akidahnya Anda ingin rusak. Na'udzubillah. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah tidak menimpa agama kita. Dalam kondisi seperti ini, pian boleh enggak Jumatan loh. Dalam kondisi seperti ini, pian boleh enggak Jumatan, pian boleh menjamak, pian tetap ke masjid. Subhanallah, tanpa mensucikan siapapun di antara pian, karena semua kita pendosa. Tapi kita ingin menjaga agama kita.
Karena kalau sudah kemudian musibah tersebut menimpa agama kita, selesai. Ketaatan kita tinggalkan, maksiat kita lakukan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, jemaah-jemaah rahimakumullah, berikut 5 poin singkat kabar gembira lebih tepatnya dari Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi Muhammad SAW, agar semua kita selalu bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika menghadapi musibah. Yang pertama, musibatuna ahwan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang kita hadapi, musibah yang kita alami lebih ringan dibandingkan yang dihadapi dan dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Sahihul Jami', kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Hendaklah kaum muslimin berbahagia ketika mereka mendapatkan musibah, karena musibah yang mereka dapati, mereka hadapi tidak seberat yang aku hadapi. Siapapun di antara kita yang membaca sirah Nabi Muhammad SAW, musibah demi musibah, cobaan demi cobaan yang beliau hadapi. Terlahir, bapak enggak ada. Masih kecil, mama meninggal. Pindah ke kakek, sebentar, meninggal pula. Dipindah ke pamannya, pamannya miskin juga. Kecil saja musibah yang beliau hadapi sudah berat. Belum lagi kemudian ketika remaja, apalagi ketika sudah jadi nabi. Dicaci, dimaki, diejek, diberikan kepada beliau gelar-gelar yang buruk-buruk hingga kemudian masuk ke hati beliau. Orang kalau dibully setiap hari, Nabi pun kena. Selevel iman Nabi Muhammad karena dibulinya setiap hari mengenai hati beliau. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menyabarkan beliau, kamu bukan yang pertama Muhammad SAW. Sebelum kamu Nabi dan Rasul, gini semua, santai aja. Tapi kena, subhanallah. Apalagi kemudian usaha pembunuhan beliau, diusir beliau, dilempari batu, dilempari kotoran. Oh, musibah yang kita hadapi sangat ringan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man 'azumat musibatuhu falyadhkur musibati fa innahu satuhawwanu 'alaihi musibatuhu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Barang siapa yang mendapatkan musibahnya besar, ingat-ingat musibah yang aku hadapi, karena sesungguhnya akan diringankan untuknya musibahnya, karena musibah Nabi Muhammad sangat besar. Ini kabar gembira yang pertama, agar kita selalu bisa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika menghadapi musibah. 2. Man qawiya imanuhu ishtadda bala'u. Barang siapa yang kuat imannya, maka cobaannya besar, maka cobaannya berat. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujian dan cobaannya? Kata Nabi Muhammad SAW, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kata beliau SAW, yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian dengan yang semisal dengan mereka, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya. Kata beliau SAW melanjutkan, fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinih, fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uh, wa in kana fi dinihi riqatun ubtuli ala hasbi dinih. Maka seorang laki-laki akan diuji berdasarkan agamanya. Jika agamanya kuat, imannya kuat, maka besar ujian yang dia akan hadapi. Tapi jika kemudian pada agamanya, pada imannya lemah, maka dia akan diuji berdasarkan iman dan agama yang dia miliki. Ulun ulangi kembali, ulun tidak mensucikan siapapun di antara kita. Bukan berarti kemudian ketika musibah menimpa kita sekarang semuanya iman kita berat, iman kita kuat. No. Tapi ada di antara kita yang memiliki itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya yakni musibah yang luar biasa berat. Ini kabar gembira yang kedua. Yang ketiga, ingatlah selalu bahwasanya inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Camkan ini baik-baik di benak kita semuanya, agar kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika menghadapi musibah. Apa itu? Sesungguhnya bersama kesusahan selalu ada kemudahan. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Insyirah 5 dan 6, Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Bahkan yang namanya musibah itu, kata imam atau kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, dia akan mengecil. Musibah itu akan mengecil. Makanya tentunya ujian keimanan itu ketika hantaman pertama musibah. Hari Kamis yang lalu, hari Jumat yang lalu, itulah ujian kesabaran untuk semua kita. Innamas sabru fi sadmatil ula. Kata Nabi Muhammad, yang namanya sabar itu ketika ada hantaman pertama kali. Makin ke sini mengecil dia. Kata beliau radhiyallahu, "Innallaha lam yakhluq syai'an qattu illa saghiran thumma yakbar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu apapun kecuali kecil dulu, baru kemudian dia besar. Contoh penciptaan kita. Kata beliau radhiyallahu, kecuali musibah, illal musibah fa innahu khalaqaha kabiratan thumma tasghur. Kecuali satu, yaitu musibah. Allah menjadikannya pertama kali besar, tapi nanti akan mengecil. Maka yakinlah jamaah, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan dan musibah selalu akan mengecil. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, di antara kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian selalu bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika menghadapi musibah, ingatlah selalu pahala untuk orang-orang yang bersabar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah diberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Kita tahu satu amal yang pahalanya seperti ini itu hanya puasa. Hanya Allah yang tahu berapa kali lipat Allah menggandakan pahala orang yang berpuasa. Karena semua kita tahu standar pelipatan ganda, yakni sebuah amal kali 10 sampai 700 berdasarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk puasa tanpa batas. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang bersabar, ketika menghadapi musibah, hatinya tidak bergumam, lisannya dia jaga, anggota tubuhnya juga dia jaga, sabar dia. Maka pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang demikian bila hisab, tanpa batas. Hanya Allah yang tahu berapa Allah akan berikan pada siapapun di antara kita yang bersabar ketika menghadapi musibah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara poin kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kemudian kita insyaallah bisa selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika menghadapi musibah, adalah bahwasanya ingat selalu Allah akan mengganti semua yang hilang dari kita dengan yang lebih baik. Camkan itu, yakini itu, karena Nabi Muhammad SAW menyebutkannya dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min 'abdin tusibu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah wa akhlafa lahu bima huwa khairan min." Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada seorang hamba yang kemudian tertimpa musibah, kemudian dia mengatakan kata-kata istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah semua kita akan kembali. Dia sambung kemudian dengan doa, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah ya Tuhanku, berikan aku pahala pada musibahku ini. Ya Allah ya Tuhanku, gantikan aku dengan yang lebih baik daripada. Kata Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala dan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik daripadanya.
Maka ini kabar gembira yang kelima. Untuk siapapun di antara kita yang sedang tertimpa musibah, ingat Allah pasti ganti. Dan Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala akan janjinya, Allah tidak pernah ingkar janji. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di bagian penutup ini, mari bersama-sama kemudian kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Maka siapapun di antara pian yang Allah berikan kepadanya anugerah rizki yang melimpah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjuang dengan harta pian. Dan untuk siapapun di antara kita yang mungkin tidak Allah limpahkan kepadanya rizki harta, maka tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenaga yang kita miliki. Di antaranya tentunya menolong kaum muslimin, orang-orang terdekat kita, menjadi bagian dari relawan, kemudian di tempat-tempat yang butuh bantuan. Dan kemudian yang ketiga, siapapun di antara kita yang pertama Allah tidak anugerahkan kepadanya rizki melimpah, dia juga tidak memiliki kekuatan yang cukup. Mungkin dia perempuan, mungkin dia laki-laki tapi sudah tua. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang Anda miliki. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada siapapun di antara kita, donaturnya, relawannya, jangan pernah kemudian menghina, mengucilkan, meremehkan orang-orang yang belum bisa membantu dengan hartanya. Orang-orang yang belum bisa membantu dengan tenaganya. Karena bisa jadi jemaah, harta yang melimpah yang Anda miliki hingga kemudian Anda bisa berdonasi. Tubuh Anda yang alhamdulillah sehat selalu satu pekan ini kemudian Anda bisa jadi relawan. Itu adalah jawaban dari doa-doa mereka hingga kemudian kita bisa bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa berjuang dengan hartanya, silahkan. Tidak bisa, jangan tenaganya. Tidak bisa, maka banyak berdoa kepada Allah agar kepada kaum muslimin selalu Allah limpahkan kepada mereka hartanya, agar kepada semua kaum muslimin Allah berikan kepada mereka kekuatannya. Karena menolong orang lain tentunya butuh tubuh yang sangat kuat. Karena subhanallah, yang namanya menolong orang lain itu cukup berat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 5 kabar gembira yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad SAW yang dengannya insyaallah semua kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika menghadapi musibah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.